dari tadi kan kita kan bicara mengenai masyarakat atau kelompok buruh atau kelompok pekerja yang dengan gaji katakanlah UMP atau yang masih belum memiliki rumah. Kalau menurut pandangan Anda Pak Aris tadi, bagaimana nasibnya dengan kelompok masyarakat menengah katakanlah yang pendapatannya 8 juta ke atas, sudah 2 digit atau mungkin yang sudah memiliki rumah satu rumah begitu yang tidak melihat bahwa rumah ini masih menjadi kebutuhan primer, tidak menjadi darurat. Kan, ya? Dan dia bekerja dan mungkin memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata begitu. Bagaimana kira-kira nasibnya? Karena mengingat kelompok menengah ini kan juga potongannya cukup besar ya, kalau kita bicara soal pajak. Ini artinya kan kalau Tapera ada lagi, akan nambah lagi nih potongannya. Kalau dari Anda sendiri, Pak Aris tadi bagaimana standpoint? Itu menjadi salah satu kajian kami dan kami bertanya ke pemerintah. Lalu bagaimana dengan para pekerja ini? Dia sudah memiliki rumah sendiri dan layak. Artinya dia kan tidak boleh untuk mendapat layanan dari manfaat Tapera ini. Nah, pemerintah bisa menjawab, ya tapi kan itu tabungan. Kan nggak rugi juga. Kalau bilang nggak rugi, tapi ingat loh, itu bisa diambil tabungan ini Tapera itu setelah memasuki usia pensiun. Pensiunnya sekarang 58, nanti tiap 3 tahun kan bertambah satu tahun. Ada kasus JHT. JHT itu undang-undangnya sebetulnya boleh diambil setelah usia pensiun. Tapi kan kami pekerja buruh kan menolak itu. Harus bisa diambil setelah kami di PHK langsung bisa dicairkan. Nah ini kalau kemudian Tapera ini mau bisa diambil dipaksakan kemudian mau diambilnya setelah pensiun, maka kasusnya nanti akan seperti JHT, akan ada penolakan juga. Artinya bahwa teman-teman pekerja yang sudah mempunyai rumah yang sudah layak dan tidak perlu direnovasi tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari tabungan Tapera ini. Iya. Hanya dipotong saja. Oke, baik. Kalau dari KSPN sendiri sudah ada komunikasikah dengan pemerintah? Soal khusus undang Tapera ini kami belum pernah diundang. Dan kalau diskusi dulu waktu 2016 awal-awal undang Tapera ini kami hanya baru menyampaikan surat keberatan saja. Nah, tapi kemudian belum ada tindak lanjut. Nah, dengan situasi teman-teman pekerja banyak yang keberatan, ya kami segera mungkin untuk melakukan audiensi dengan pihak pemerintah. Ya, kalau akhirnya ada diberi kesempatan dari KSPN sendiri untuk berkomunikasi dengan pemerintah atau pemangku kebijakan yang membuat keputusan terkait dengan Tapera ini, apa yang akan disampaikan, Pak? Ya, pada prinsipnya, pertama bahwa untuk mendorong mewujudkan masyarakat berpenghasilan rendah ini memiliki rumah, kami setuju itu, kami dukung. Kemudian teman-teman yang rumahnya belum layak direnovasi pajak, kami dukung itu. Nah, kami tentu akan sampaikan soal solusi saja kepada pemerintah. Artinya bahwa yang ditabrak ini kurang tepat, kurang realistis. Kalau mau yang realistis, misalkan begini, pemerintah itu berbagi beban dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Misalkan masyarakat berpenghasilan rendah itu hanya dibebani harga pokok rumahnya saja. Nah, margin keuntungan mungkin dari mitra atau pengembang itu ditanggung oleh pemerintah. Dan kemudian cicilannya tidak ada uang DP, tapi cicilannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan penghasilan teman-teman pekerja. Disesuaikan, upah minimum kan masih beda-beda. Tidak. Nah, itu disesuaikan itu supaya kemudian cicilan rumah ini tidak mengurangi daya beli teman-teman pekerja, tapi dia juga bisa memiliki rumah walaupun dicicil. Kalau kemudian soal iurannya itu kembali soal 3% pemerintah, kalau begitu iurannya ditambah. Misalkan seperti di Singapura. Singapura itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 37%. Kalau misalnya sekitar 37%, memang dalam waktu jangka 10 tahun dipotong sebesar itu kelihatannya bisa memiliki rumah. Tapi kalau di kita kan tidak mungkin deh kalau pekerja buruh upahnya dipotong 37%. Bisa-bisa tidak makan atau anaknya yang tidak sekolah. Nah, ini belum tepat. Jadi ada usulan kongres seperti itu. Atau kemudian tadi manfaat layanan tambahan yang dari BPJS Ketenagakerjaan itu coba lebih difleksibelkan sehingga pekerja peserta BPJS ini lebih mudah memiliki rumah atau merenovasi rumahnya melalui manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan meringan pemerintah juga. Nah, yang belum masuk peserta BPJS itu skemanya itu tadi diberikan harga rumah tapi harga pokoknya saja. Tanpa ada pemerintah tidak boleh ambil untung. Nah, pengembang kan tentu ingin untung. Nah, untungnya itulah yang ditanggung pemerintah. Tentu jangan banyak-banyak, misalnya 5-10% dari harga pokok pembangunan rumah itu.
Berarti bisa dikatakan kalau dari KSPN sendiri, Pak Ristadi menjelaskan bahwa yang dibutuhkan dari pemerintah adalah bukan potongan paksa, melainkan justru bantuan untuk memberikan fasilitas perumahan atau properti bagi kelompok buruh. Begitu Pak Ristadi? Iya, kan sasaran itu ke masyarakat berpenghasilan rendah. Orang masyarakat berpenghasilan rendah itu harus dibantu. Bukan kemudian penghasilannya dipotong. Ini kira-kira begitu. Jangan dipotong dulu lah kira-kira begitu. Kalau teman-teman sih selama ini maunya sih ya teman-teman disediakan perumahan yang dekat area tempat bekerja atau industri tersebut. Kemudian rumahnya itu sudah bisa ditempati, pekerja kemudian nyicil tanpa uang DP. Jadi hitung-hitung kontrak, tapi akhirnya setelah selesainya bisa memiliki rumah tersebut.